Tahu dan tempe merupakan sumber protein nabati khas makanan Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat, tahu dan tempe merupakan makanan yang seolah harus ada dalam setiap hidangan. Berawal dari situlah, seorang karyawan perusahaan ternama di Kota Batam nekat banting setir menjadi produsen tahu dan tempe di Kota Industri Kota Batam. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu. Butiran kedelai penentu sukses sang perantau. Hai Sobat UMKM, saat ini saya sudah berada di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam untuk mengunjungi pabrik tahu tempe Tanjung Sengkuang. Seperti apa? Ikuti saya. Pria kelahiran Jawa Timur ini bernama Agus Yulianto. Dalam merintis usaha yang ia tekuni saat ini, Agus merupakan tipikal petarung. Selain gigih, Agus juga pandai membaca peluang usaha. Agus yang lahir di Banyuwangi ini mampu menaklukkan kerasnya Batam melalui butiran kedelai. Setelah 20 tahun menekuni usaha tahu tempe, dalam kesehariannya Agus tinggal memantau jalannya pabrik. 6 orang karyawan yang ia percaya mampu menghasilkan tahu dan tempe untuk kebutuhan sebagian masyarakat Batam. Dipilihnya usaha ini oleh Agus karena tahu dan tempe di tahun 2000 memiliki peluang bagus. Dalam ingatannya, saat itu produsen makanan berbahan dasar kedelai tersebut masih sangat terbatas. Sebelum menekuni usaha ini, Agus merupakan seorang karyawan di perusahaan bertaraf internasional di Kota Batam. Penghasilan bulanan yang ia dapat saat itu jauh di atas UMK yang berlaku. Semakin banyak lembur, semakin banyak pula penghasilannya. Namun sayang, penghasilan yang ia dapat saat itu tidak cukup meyakinkannya untuk dijadikan sebagai penghasilan tetap bagi kehidupannya. Berdasar itulah ia banting setir menjadi produsen tahu dan tempe. Dulu saya bekerja di perusahaan migas, yaitu tak perlu disebutkan lah namanya, jadi sering keluar masuk, pekerja kontrak, sering kena PHK, masuk lagi kena PHK, jadi membuat statement bahwa kalau seperti ini seperti ini terus kita bukan namanya perantauan. Jadi perantauan, orang merantau itu harus berhasil gitu ya, meskipun nanti semuanya kita kembalikan lagi sama yang kuasa. Jadi peluang UKM zaman tahun 2000 itu sangat potensi sekali dari segi margin, dari segi ide yang untuk kreatif itu masih belum banyak saingan lah. Jadi disitulah timbul inisiatif ingin membuat usaha seperti itu. Dan kebutuhan tahu dan tempe untuk di Batam ini sangat potensial, sangat besar sekali peluangnya. Dulu waktu tahun 2000. Waktu saya memulai usaha tahu dan tempe, memproduksi tahu dan tempe, saya masih kerja di salah satu perusahaan migas. Namanya kalau kita hati mendua, itu tetap juga salah satunya tidak pasti tidak akan berpotensi. Nah, seperti itu. Jadi terjadi kekalutan usaha waktu itu, di mana saya harus terjun dan harus memilih kerja di perusahaan migas atau meneruskan usaha tahu dan tempe yang belum tentu ujung pangkalnya belum ketemu. Tapi kami yakin bahwa peluang usaha itu pasti akan indah pada waktunya. Menjadi produsen tahu dan tempe merupakan pilihan tepat. Dewi Keberuntungan seolah selalu berpihak kepadanya. Sedari awal memulai, nyaris tanpa masalah berarti yang harus diselesaikan Agus.
Agus memulai usaha hanya berbekal ilmu otodidak. Ia mengunjungi beberapa pengrajin tahu dan tempe, mengamati cara membuat, kemudian mulai memproduksi sendiri dan melakukan berbagai inovasi. Di awal merintis usaha, Agus dengan tekun berjualan menggunakan motor, berkeliling dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, hingga dari perumahan ke perumahan penduduk. Dengan modal awal 20 juta rupiah, tahu dan tempe produksi Agus bertahan hingga saat ini. Belajar cara itu kita melihat apa kawan kita produksi seperti itu, terus kita kembangkan lagi pola pikiran kita, pemasaran, oh masuk tidak seperti itu. Nah, terus lagi pola produksinya bisa nggak kita lakukan seperti itu. Nah, terus lagi kita cari juga pola untuk mencari karyawan. Nah, seperti itu. Pabrik tahu dan tempe itu pekerjanya yang dibutuhkan adalah pekerja keras. Kalau di zaman milenial ini susah untuk mencari itu. Makanya kita cari, tapi yakin kita pasti dapat orang yang baik. Saya penjualan untuk Tanjung Sengkuang ini arahnya ke Melcem, Batu Merah, Bengkong. Itu aja. Untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa ini loh tahu yang enak, gitu loh seperti itu. Di lain sisi, Agus menilai bahwa dirinya sebagai pembuat tahu dan tempe memiliki perbedaan dengan para penjual yang hanya tinggal memasarkan produk. Agus harus melakukan perbaikan secara berkala, khususnya dalam hal manajerial. Ia harus mendata dan memastikan setiap pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di pabriknya. Kalau berjualan itu beda sama produksi. Nah, kalau berjualan kan tinggal jual. Kalau produksi kan membuat. Nah, jadi kalau membuat, kami berusaha memperbaiki manajemen. Jadi barang yang keluar itu semua terdata. Jadi pabrik kalau dulu bikin 10 karung asal sekian kaleng, main hajar aja. Jadi kebanyakan overproduksi, tapi nggak masalah dulu karena harga nilai bahan bakunya masih rendah, masih minim lah ibaratnya. Kalau sekarang mahal, itu kita semakin pandai menyiasati. Jadi barang itu dibikin pas-pas sekali seperti itu. Jadi seperti karyawan sudah makin pandai. Besok bikin sekian, besok cuman bikin 50 kaleng. Jadi bikinku cuman sekian. Nah, itu aja. Seperti itu. Kalau dulu kan sekian karung udah mau jadi berapa terserah. Nah, sekarang nggak lagi. Ya, dari situ kita bisa menyiasati lah. 20 tahun lamanya Agus berkutat sebagai produsen tahu dan tempe. Kini, tahu yang diproduksinya telah terdistribusi ke beberapa daerah di Kota Batam, seperti Pasar Tos 3000 Jodo, kawasan Bengkong, Sungai Harapan, dan Pasar Tiban Center. Sebagai seorang perantau, Agus memiliki motivasi besar dalam merubah hidupnya di tempat orang. Menurutnya, kesuksesan harus diperjuangkan. Sifat kerja keras dan tak kenal lelah menjadi modal utamanya. Sehingga, apa yang diusahakan bisa membuahkan hasil sempurna sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah pemirsa, itu tadi bagaimana proses pembuatan tahu dan tempe di sini, dan juga kita sudah sama-sama menyimak bagaimana perjalanan hidup dari Pak Agus Yulianto dalam mengembangkan usahanya ini, yaitu pabrik tahu tempe Tanjung Sengkuang. Apa yang dilakukan oleh Pak Agus hingga saat ini, kerja keras dan seluruhnya itu seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi para pengusaha yang mungkin serupa ataupun yang lainnya agar bisa terus semangat mengembangkan usahanya lebih bagus lagi. Saya Putri Amini, sampai jumpa di UMKM selanjutnya.